Siapa di sini yang pingin anaknya itu tinggi? Jadi masih banyak sih menurut saya orang tua yang lebih mentingin berat badannya dibanding tinggi badannya. Padahal stunting sendiri itu didefinisikan dengan pendek atau tinggi badan seorang anak yang tidak sesuai dengan usianya dia. Bisa aja berat badan anaknya tuh bagus gitu ya, semok anaknya, karena tinggi badannya tuh kurang. Jadi ya kelihatan bayinya gemuk, anaknya gemuk. Jadi indikator jangka panjang bahwa anak itu gizinya baik adalah dilihat dari tinggi badannya, bukan berat badannya. Terus apa aja nih yang bisa dilakukan untuk menaikkan tinggi badan anak? Sebenarnya tuh nggak repot loh, cuman masih banyak banget hal-hal ini tuh yang tidak dilakukan oleh orang-orang tua. Yang pertama, kembali saya ulangi ya, bahwa ada fase yang penting banget saat malam hari, saat anak tertidur, yaitu adalah fase pengeluaran hormon pertumbuhan di tubuhnya anak mulai dari jam 11 malam sampai jam 2 dini hari. Syarat anak bisa tubuhnya optimal mengeluarkan hormon pertumbuhan yang dapat memberikan efek pada berat badan, tinggi badan terutama, dan juga kecerdasan anak itu jika hormon pertumbuhan itu kan keluar dari jam 11 sampai jam 2 dini hari. Nah, itu anak harus sudah tertidur lelap 2 jam sejak dia mulai tidur. Jadi, paling telat anak itu harus sudah tidur jam 9 malam, itu udah telat banget. Jadi jam 9 dia udah tidur lelap, 2 jam kemudian maka bisa keluar hormon pertumbuhannya jam 11 gitu, dan itu bisa optimal dari jam 11 sampai jam 2 dini hari. Makanya kenapa anak-anak yang jam tidurnya lebih teratur dan juga nggak melewati jam malamnya, tidur malamnya itu atau nggak begadang, itu berat badannya lebih bisa optimal naiknya dibanding yang jam tidurnya berantakan, nggak ada siklus hariannya, nggak ada jadwal hariannya, kemudian juga sering banget begadang, jam 9 malam, lebih dari jam 9 malam belum tidur, itu pasti lebih seret untuk naik berat badannya. Yang kedua, dengan konsumsi protein hewani yang cukup. Kenapa nggak dianjurkan di bawah 1 tahun atau di awal-awal MPASI untuk dikasih protein nabati dibanding protein hewani? Jadi lebih fokus aja di karbohidrat, protein hewani, dan lemak. Itu komponen yang penting banget buat anak-anak apalagi di bawah 2 tahun. Protein hewani ini sudah terbukti dapat meningkatkan secara signifikan pada tinggi badan anak. Selain itu, protein hewani juga itu memiliki peran penting dalam pembangunan sel tubuh kita semua, bukan cuma anak tapi dewasa pun juga. Protein hewani juga dianjurkan diberikannya tuh secara variatif ya. Jadi maksudnya jangan itu-itu terus. Misalkan satu hari ini oke boleh lauknya ayam, besok telur, besoknya lagi udang dan sebagainya macamnya juga. Jumlahnya pun harus disesuaikan sama berat badannya. Jadi ada hitungannya ya, protein yang dikonsumsi pada anak tuh hariannya tuh berapa, tiap harinya atau tiap kali makan itu berapa gram, itu harus dihitung sesuai dengan berat badan anak masing-masing. Yang ketiga tentunya aktivitas fisik juga memiliki peran walaupun tidak sebesar yang 2 di awal gitu. Jadi kayak mungkin olahraga berenang atau yang anak-anak memang sering banget suka banget dilakukan, apalagi di bawah 5 tahun tuh yang lompat-lompat ya. Mereka suka banget kan main trampolin dan lain-lain. Atau enggak mesti trampolin deh, karena kan di bawah 4 tahun nggak dianjurkan ya. Ya pokoknya mereka suka lompat-lompat, itu pun juga terbukti punya dampak untuk naikin tinggi badan pada anak. Jadi jangan lupa aktivitas fisik harian anak ya.